Bagi kita semua. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, saya Iman Sandi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Mula Warman dengan NIM 2205017907. Saya mengajar di SMP Budi Bakti Samarinda. Hari ini Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi transformasi geometri, submateri refleksi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, anak budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu. Clement, boleh pimpin temannya berdoa sendiri. Ya. Berjanji apa saja ya? Ya, berapa tadi? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ketua kelas bagaimana? Teman-teman kalian apakah semuanya hadir pada hari ini? Adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Saya. Wilson sama Richard. Kenapa? Enggak tahu. Wilson? Selamat, cepat ya. Oke, kita langsung masuk dalam pembelajaran kita. Ya, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya. Silakan perhatikan slide ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan kita semua dapat menguasai ya. Silakan duduk di posisinya.
Yang pertama, menentukan koordinat bayangan suatu titik yang direfleksikan terhadap garis sejajar sumbu X pada bidang kartesius. Kemudian yang kedua, menentukan koordinat bayangan suatu titik yang direfleksikan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu Y pada bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, menentukan koordinat bayangan suatu titik yang direfleksikan dengan garis Y sama dengan X. Kemudian yang keempat, yang direfleksikan dengan garis Y sama dengan min X. Kemudian yang kelima, kita akan menggambar nanti bayangannya, objek yang direfleksikan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kita menyelesaikan permasalahan nyata atau permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep refleksi. Ya. Jadi ada 6 tujuan yang ingin kita kuasai, ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Ya. Mudah-mudahan dalam semua tujuan ini bisa kita dapatkan, bisa kita kuasai. Oke, kita langsung masuk bagian yang pertama, manfaat atau penerapan refleksi. Ya. Tentu kalau kita mau belajar sebuah pelajaran, tentu kita harus mengetahui apa sih kegunaan atau apa manfaat atau apa penerapan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Hari ini kita belajar tentang refleksi, kita akan melihat bagaimana penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti contoh, silakan lihat gambar yang pertama. Ini ada gambar apa ini? Kucing yang sedang bercermin. Silakan baca bentuk kucing yang sedang berkaca. Siapa yang berkaca tadi pagi? Nah, semuanya berkaca ya. Semua pasti ingin tampil rapi, gagah, ganteng, cantik ya ketika ini datang ke sekolah. Ya. Aktivitas yang dilakukan di Israel sama yang kalian lakukan tadi pagi sebelum berangkat sekolah itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan materi refleksi yang akan kita pelajari. Ya, jadi kucing berkaca yang sedang bercermin ya. Kemudian ada yang tahu gambar apa ini kira? Ada yang tahu? Jadi gambar apa? Atau di mana nggak? Tahu nggak? Kira-kira di mana letaknya gambar ini? Ya, di Bali ya. Ini salah satu bentuk bangunan ya, yang kalau kita lihat ya, itu dari gambarnya terjadi sebuah proses refleksi atau pencerminan. Ini kan sama persis ya gambarnya ya, yang bawah juga sama atas sama persis ya. Berarti ini ada dua kali refleksi ya. Nah ini adalah gambar dari bangun pura ya, pura Lembuyang yang ada di Bali, salah satu tempat objek wisata yang ada nggak kira-kira? Contoh yang lain dari bentuk refleksi ada? Ya. Bahkan tubuh kita mungkin bisa, kalau kita bagi dua seperti ini, ya, itu sebetulnya bisa terbentuk refleksi kan? Contoh binatang, kira-kira binatang apa yang bisa kita kaitkan dengan refleksi? Monyet. Contoh yang tepat mungkin binatang yang cantik yang suka terbang ke bunga, binatang apa namanya? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu, gambar kupu-kupu. Ya, kalau kita lihat atau bentuknya itu simetris kiri dan kanan ya. Nah, jadi itu juga penerapan dari konsep refleksi atau pencerminan. Oke, itu manfaatnya atau penerapannya. Jadi kalau ketika kita sudah mengetahui informasi mengenai penerapannya, tentu kita akan tertarik untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam mengenai materi refleksi. Sebelum masuk materi refleksi, Bapak mau masuk apa sesi dulu? Mau mengingatkan dulu? Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa saja sifat-sifat dari refleksi? Ayo. Ada dua sifatnya. Apa saja kira-kira sifat-sifat dari refleksi? Hasil yang direfleksikan sama besar. Hasil yang direfleksikan sama besar, apa lagi? Sama. Bentuknya sama. Terus apa lagi? Ayo sifat-sifat refleksi ada dua. Ada yang masih ingat tadi? Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan
Iya, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ya. Sifat yang pertama, balon yang dicerminkan ya, dengan cermin datar atau refleksi itu tidak mengalami perubahan bentuk. Ya. Kalau kita berkaca, perubahan bentuk terjadi kira. Ada perubahan bentuk. Kucing tadi yang kan ada perubahan bentuk. Nggak mungkin kucing berkaca kemudian bayangannya di dalam singa. Nggak mungkin ya, pasti tetap kucing. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk. Ya. Masih kan mengalami? Tidak mengalami perubahan. Kemudian, nah ini tadi yang dijawab oleh Theodora bahwa jarak bangun dengan cermin adalah sama dengan jarak bayangan pada cermin. Ya. Berarti masih ingat semua sudah ya? Nah kemudian coba kalian coret-coret ini atau kalian tebak langsung nih. Ada nggak yang tahu? Bayangan titik A 2,1 jika dicerminkan dengan sumbu X, kira-kira bayangannya apa? Ayo, ada yang bisa? 2, 1. Silakan angkat tangan yang bisa. Coba Filbert, ya. 2,1. James 2,1. 2,1 kita lihat atau kita dengar tadi jawabannya sama ya antara Filbert dengan James 2,1. Bapak tanyakan ke teman-teman yang lain, apakah kalian setuju sependapat atau beda pendapat? Setuju? Setuju. Ya, jadi jawabannya adalah, coba kita lihat. Iya. Bayangannya adalah aksennya 2,1. Bapak mau bertanya satu lagi, ya. Sekarang Bapak punya titik B 3,4. Bapak cerminkan dengan sumbu Y. Yang lain dulu, yang lain. Martela. Negatif 3,4. Bapak minta satu lagi. Richard. Negatif 3,4. Setuju nggak? Setuju. Kalau benar, negatif 3,4. Iya, jawabannya adalah bayangannya biasanya negatif 3,4. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini yang akan kita pelajari ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau bagi kelompok dulu. Apakah sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Ya, kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD. Ya. LKPD yang akan kalian kerjakan ke kelompok. Ya, silakan nanti dikerjakan. Ya. LKPD-nya silakan diisi dulu namanya. Ya. Nama anggota kelompok diisi dulu. Kalau ada yang masih mungkin kurang itu Bapak sediakan sampai nomor 4 ya, tambahkan aja nanti nomor 5 di bawahnya ya. Kalau sudah, ya. Nah, untuk aturannya, silakan dibaca dulu semua yang ada di LKPD nanti, ya. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan ke temannya dulu, ya, diskusikan dengan temannya. Kalau tidak bisa dijawab sama temannya, bisa tanyakan ke Bapak jika mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, utamakan kerjasama, ya. Utamakan kerjasama. Minimal setiap kelompok anggotanya itu harus mengetahui apa yang dikerjakan dalam LKPD tersebut. Dan jika mengalami kesulitan dalam menjawab LKPD, boleh bertanya langsung ke Bapak. Bisa dipahami? Ya. Di dalam LKPD ini ada 8 kegiatan yang akan kita lakukan. Ya. Nah, untuk kegiatan pertama, ya. Apakah sudah diisi semua? Kita
Kita langsung masuk bagian kegiatan pertama ya. Kegiatan pertama ya di slide ya. Nah, di slide ini kita melihat kegiatan yang pertama itu kita akan mencari ya pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan gambarnya ya. Di slide ada tampil, bisa juga perhatikan gambar yang ada di LKPD kalian ya. Kemudian di situ ada tabelnya ya. Silakan kalian isi ya. Boleh diisi tabelnya ya. Silakan diisi dan boleh dikerjakannya. Jadi tabel ini kalian tulis ya. Ini ada A-nya di sini apa? Oh 1,3 berarti di sini diisi 1,3. Ya. Kemudian ini ada X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu adalah garis dari ini ya. Garis dari X sama dengan 5 atau kalau kita sebut nanti ini sebagai cerminnya ya. Ini sebagai cermin yang merefleksikan titik A, B, C, D, E menjadi bayangannya A, B, C, D, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Nanti kalian tulis saja informasinya dari sini, kalian tindakan ya. Setelah itu nanti kalian akan menuliskan atau menemukan rumusnya. Ya. Setelah menemukan rumusnya baru kalian lanjut kegiatan 2 mengerjakan soal. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Kalau nanti ada kendala sambil berjalan, Bapak akan bantu di setiap kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan, silakan diisi ya. Silakan dikerjakan. Silakan isi ya, diskusi sama temannya, harus aktif semua. Jangan pasif. Ya, kalau di buku itu di LKPD ini Bapak tulisnya K ya. K sama dengan 5 ya. K itu garis yang bergelombang sumbu X. Atau X sama dengan 5, harusnya X sama dengan 5. 10 kurang 1. Semua masih sama. Kan cuma itu cerminnya. Ya, K itu cerminnya di situ. C-nya berapa? Silakan diisi. Kalau bingung ditanyakan ya. Ayo, jangan individual ya. Jangan individual, semua harus aktif. Rumusnya diisi juga, itu kesimpulannya. Juga bagaimana kira-kira dari situ? Silakan kalian simpulkan. Berikut ini jika titik A, X, Y ya, dicerminkan ya dengan X sama dengan garis X sama dengan H ya, maka A aksennya ya, 2H dikurang apa itu? Dikurang titik-titik ya, dikurang titik-titik koma titik-titik ya. Nah, untuk mengisi ini kalian lihat polanya di sini, ya kan? Tadi isinya apa di sini? Tadi sini berapa? 1. Ini titik A-nya berapa? 1,3 ya. Ini 9,3. Nah, berarti kalau kita lihat 1,3 jadi 9,3. Berarti yang ada yang berubah, ada yang tetap ya? Ya, yang berubah yang mana? Yang berubah yang mana?
X-nya ya. Yang tetap Y. Nah, berarti nanti sudah kalian isi di sini yang tetapnya apa? Y. Berarti yang kalian utak-atik ini ya, 2H. H itu yang mana? H itu adalah ininya. Persamaan garisnya tadi, ini adalah H-nya. Ya, H-nya kalian isi dengan 5. Berarti 2 kali 5 dikurang berapa? Hasilnya 9. Ya. Ada hubungannya dengan ini. Ya. Silakan. Berarti dia tetap Y dari sini kan ya? Y tetap Y, berarti bisa diisi Y di sini koma Y. Ya. Nah, kemudian apa nih? 2H, H-nya itu kan sama dengan 5. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. Nah, 2 kali 5 10. Kamu apakan 10 supaya jadi 7. Ada hubungannya dengan sini. Dikurang apa? Dikurang apa? Ya, dikurang X. Ya, dikurang X kan. Nah, inilah rumusnya. Nah, jadi ini rumus untuk garis yang sejajar dengan sumbu X. Sekarang dengan rumus ini kamu kerjakan tinggalan 2. Ya. Setelah ini, nah ini kan nilai H-nya ya, ini nilai H-nya sama dengan 5 ya. Berarti kita hubungkan di sini. Ini kan tadi 2H dikurang titik-titik kan. Nanti kalau kita perhatikan ini kan ada titiknya C 3,1, bayangannya 7,1 ya. Nah, yang tetap ini kan Y-nya tetap Y ya. Yang berubah itu kan X-nya ya. Aksisnya yang berubah ya. 3 menjadi 7 ya. Nah, ini ada hubungannya. Nah, 2H. Di sini kan 2H. Berarti 2H. 2H. H-nya tadi kan sama dengan 5 kan? Berarti 2 kali 5 dikurang berapa? Hasilnya 7. Hubungkan dengan ini. 2 kali berapa? 2 kali 5 berapa? 10 kurang berapa? Hasilnya 7. Dikurang 3. 3 itu apa deh apa? 3 itu sebagai apa? Ayo, sebagai X. Berarti dikurang 3, berarti jadinya apa? 2H dikurang. Nah, ini rumusnya. Coba kamu uji coba ke titik yang lain. Sama nggak kira-kira? Ya. Ini juga mau lihat ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Jadi bukan rumusnya 2H kurang 1. Kenapa 2H kurang 1 nggak bisa? Coba kita coba di sini. Yang ini kita coba 2,2 ya, 2,2 ini kan mengajukan bayangan 8,2. Jadi tetap Y yang berubahnya betul nggak? 2 itu jadi 8 kalau kita menggunakan ini. 2H berarti 2 kali 5 dikurang 1 9. Harusnya 8. Berarti bukan ini ya. Bisa dipahami ya kira? Berarti harusnya diganti dengan apa tadi? Yang marvel tadi dengan diganti dengan X ya. Nah, setelah ini kalian bisa lanjut ke kegiatan 2 menggunakan rumus yang kalian dapatkan di sini ya. Silakan dilanjutkan ya. Kalau ini ditanyakan lagi ya, gimana? Dia sama dengan berarti Y sama dengan 3 kan nggak berubah tadi ya. Ya, yang ini kan sudah bayangannya. Ini sama ini kan X, Y dipasangkan, hasil yang ini sama yang ini kita pasangkan di sini. Oke? Ya. Ini lanjut. Ada lagi tanya kan? Kalau nggak ada? Oke, lanjut ya. Ya. Yang mana? Y-nya di sini berapa? Kan ini kan X, Y kan? Berarti X-nya berapa? Y-nya 3, berarti di sini 3. Ini H-nya. Ingat ya, garis cerminnya itu kan sebagai H atau sebagai K di sini ya. Ini kan kalau rumusnya tadi kan K ya. Berarti sebagai K. Ya, berarti ini X Y-nya. Nah, silakan dilanjutkan ya. Yang mana? Salah jawab juga. Oh, kan ini cerminnya loh. Ini cerminnya ya. Ini titik koordinatnya itu X, Y. Cerminnya itu persamaan garis. Y sama dengan negatif 5 itu persamaan garis ya. Kalau ini X dan Y ini sebagai aksis koordinat, titik koordinatnya.
ini absisnya, ini absisnya ya. Berarti salah juga bagian belakang. Nah, ayo coba baikin. Aku baik di depan. Ayo. Tapi kalian paham kan? Maksud Bapak paham? Ya, coba baiki ya. Tinggal gambarkan. Gambarkan dulu titik D. Berapa titiknya? Berapa ini? Apa coba ya? X sama. Coba perhatikan. Awal perhatikan ya. Di awal perhatikan ini dulu ya. Ini kan cerminnya ini ya. X sama dengan H. Ini cermin. Berarti cerminnya yang mana di sini? Yang mana cerminnya? Ini kan? Berarti ini sebagai apanya? H. Ini sebagai H. Berarti ini H. Berarti D 2,3 ini titik koordinat X, Y. Ini X, ini Y. Ya. Berarti tinggal masukkan ke sini. Nah, berarti 2H dikurang X, berarti 2 kali 5 kurang 2. Betul ya? Ini betul. Nah, yang ini yang keliru. Nah, kalian terkecoh. Coba lihat. Titik E nya tadi betul nggak? 1,5. Betul ya? E nya 1,5. Berarti ini apa? Ini X, ini Y. Ini apa tadi? H. Berarti 2H, 2 kali 5 kurang X. X nya berapa? Ya? 1 2 kali 5 berapa? 9. Ya. Terus ini dipasangkan ya? Dipasangkan 1 apa 9,1 atau 9,5 ya? Nah, dapat tadi 9,5. Di sini kalian gambarkan. Nanti tuliskan saja titiknya koordinatnya. Nah, ini koordinat apa nih? Di aksen nanti ditulis di aksen. Yang satunya apa tadi? 8,3 nanti ditulis D aksen baru dihubungkan. Inilah bayangannya ya. Nah, itu akan sama juga untuk langkah sebelumnya ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ada yang sudah sampai kegiatan 4? Bagaimana? Ini 2. Oh iya iya. Kegiatan 3, kegiatan 4 ya. Kegiatan 3 itu sama. Alurnya sama kayak kegiatan 1 ya. Nanti ini masuk kegiatan 5 ya. Kegiatan 5 juga seperti ini ya. Soalnya masih kurang ini. Ini kegiatan 5 ya. Nah, kalau kegiatan 5 ini cerminnya adalah Y sama dengan X ya. Ini cerminnya Y sama dengan X. Ya, sekarang isi aja di sini. Kalian lihat kesimpulannya seperti apa? Kalian kumpulkan koordinatnya dulu, dituliskan dan gambar ini karena nama gambarnya. Koordinatnya apa? Kalian tuliskan di sini. Kemudian bayangan apa dituliskan. Nanti dari sini kalian akan menemukan polanya ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau bingung ditanyakan ya, kan tinggal digambarkan aja bayangannya. Apa tadi? Min 2,5 mana min 2,5? Mana koordinatnya? Ini apa? Min 2,5. X-nya negatif 2, Y-nya 5. Min 2 mana? Ditandain aja pakai pulpen, langsung tanda titiknya. Atau pakai pensil aja lebih rapi. Pakai pensil aja ya, nanti bisa dihapus. Iya. Terus apa lagi? Titiknya yang kalian dapatkan ini. Apa lagi? Negatif 5 koma berapa? 7 di mana? Nah, di situ ya. Nah, kalian beri nama tadi. Ini titik apa namanya tadi? M aksen ya. Ini. Nah, itu M aksen. Yang ini M aksen. Baru dihubungkan.
titiknya sama garisnya. Apa perlu pakai garis? Bisa ya? Oke, lanjut di kegiatan 4. Kegiatan 4 lanjut kegiatan 5 ya. Nah, ini konsepnya juga sama nih kegiatan ini ya. Nanti kalian kumpulkan aja nih informasinya. Titik A mana, B mana, C mana, koordinatnya dituliskan. Nanti kan ada bayangannya nih ya. Jadi titik A ini dicerminkan dengan garis ini ya. Ini garis namanya garis Y sama dengan X ya. Ini garis Y sama dengan X. Baru nanti kalian lihat bayangannya apa tuliskan ya. Nanti setelah itu kalian lihat hubungannya nanti. Oh, ada yang berubah nggak? Ada yang tetap nggak? Sama seperti tadi. Baru nanti setelah itu kalian menemukan rumusnya di sini, menuliskan rumusnya di sini ya. Setelah itu baru lanjut lagi kerjakan soalnya ya. Oke? Ya. Sampai 8 ya, sampai 8 kegiatan. Ini bagaimana? Aman? Sudah bagian mana nih? Oh, kegiatan 4. Nanti dituliskan titiknya. Titiknya apa ini? Titik bayangannya kan? Nah, baru nanti cep ya. Ini Bapak. Yang mana? Kenapa ini tidak ada garisnya? Kalau tidak ada garisnya, tinggal kalian tambahkan, ya, tambahkan aja. Ya, berarti itu tugas kalian diisi, ya. Nah, cerminnya apa nanti ditulis? Cerminnya apa nih? Y sama dengan. Nah, lanjut. Oke, next. Next, ya. Oke, terima kasih Pak. Kalau bingung ditanyakan ya, jangan diam-diam baik. Diam-diam nanti nggak selesai. Ya. Nah, panjang perjalanan sekarang. Lihat ini terminalnya kayak ini. Gambarnya paling. Ada yang mengalami kendala? Ya, usahakan kerjasama ya, utamakan kerjasama. Jadi nanti kalau kalian itu semua tahu anggotanya, oh seperti ini jawabannya, seperti itu jawabannya, ya kayak gini caranya, ya. Jadi nanti sehingga presentasi nanti semua bisa mempresentasikan, ya semua anggota bisa maju. Ya. Ini ditambahkan ini garisnya, cerminnya. Garis kayak gini kan? Nah, Y sama dengan X atasnya. Oke. Lanjut. Kayak gini Bapak. Lanjut. Nah, baru itu digambar ya. Ini yang kita. Titiknya apa tadi? Bayangannya min 1, min 2 ya? Min 1, min 2 di mana? Min 1, min 2. Bantu temannya kalau bingung. Temannya bantu. Betul nggak yang jalan itu? Min 1, min 2. Kalau salah diganti. Ya, lihat juga temannya. Kalau temannya salah diarahkan ya, supaya temannya juga bisa ya. Yang depan ini X. Yang mana? Ini X atau X? Itu Negatif 1, negatif 2 titiknya bayangannya. Di mana? Negatif 1, negatif 2. Ayo coba bantu keluar Pak. Yang dari situ tuh X-nya berapa? X-nya? Ayo, kok kalian bingung menentukan titiknya? Ini 1,2 ya dua. 15 kan?
Terus beri nama titiknya apa itu? Namanya titik apa tadi itu? H aksennya lanjut. Hari-hari kan? Y-nya berapa kan isi dulu doi. Sini Y-nya berapa? Ya tinggal kamu lihat X-nya itu jadinya berapa? Negatif apa? Negatif Y ini berapa? Ini jadi negatif. Jadi itu loh. Ini apa negatif? Y-nya berubah jadi apa? Negatif X ya. Kita lihat di sini dulu. Negatif Y berubah negatif. Enggak kamu nanya. Oke, sudah siap? Kita diskusikan. Kalau polimos sudah siap? sedikit lagi Pak. Sedikit lagi, ayo. Kegiatan 1 2 siapa yang presentasi? Jangan. Kenapa jangan? Karena kalau Siapa yang maju? Kegiatan 1 3 2 ya. Yang maju. Ya, kalau banyak. Oke, silakan maju, langsung maju ke depan. Ya. Ayo kalian sama siapa maju ya? Semuanya maju. Ya. Semuanya maju. Please. Kegiatan 3 sama 4 siapa yang mau jawab? Kegiatan 3 yang maju. ayo maju. Maju. Aku maju. Tiga. Ini rumusnya, yang 3 rumusnya. Kemudian yang ini kegiatan 4, nanti apa titiknya langsung cerminnya bayarin Pak. Dan biar Bapak menuliskan. Oke, nanti langsung aja kegiatan 4 dituliskan biar cepat. Ini ada kegiatan 1 ada 2 nomor ya. Oke, terima kasih. Lihat tetangganya ya. Kelompok yang lain siap ya? Kelompok yang lain siap? Buat kayak gitu nah. Kalian lihat temanmu nggak nyampe nanti terus di sebelah nggak sampai. Itu dia coba ganti dia. Oke, terima kasih. Nanti kita koreksi sama-sama. Silakan duduk dulu, ya. Berhenti dulu buat temannya kelompok ini. Nanti kita konfirmasinya ya, kita konfirmasinya. Bapak lanjutkan dulu kegiatan 5A.
Biar mana sama dan penyedepan ya. Silakan dituliskan jawabannya. Ayo. Ya. Ini tempatnya gimana? Langsung nomor 1 apa? Ya. Nomor 1 apa di sini? Oke, kelompok siapa tadi yang menjaga kegiatan tadi? Kelompok berapa? Kelompok 1 boleh turun, boleh duduk, beratus buat temannya. Kasih bagus. Ya udah, kita aja saja. Udah bagus sih. Lurus. Miring ya. Nah, oke, terima kasih. Satu dulu ya. Oke, berapa buat kelompok berapa nih? Oke ya. Sekarang kita akan lihat bersama-sama jawaban teman kalian. Ya. Tadi kegiatan 1 dan 2. Ini jawabannya. Silakan kalian bandingkan dengan jawaban kalian. Ya. Kegiatan 1 rumusnya itu untuk pencerminan. Ya. Garis X sama dengan A, sebuah titik A X, Y. Jika dicerminkan dengan garis X sama dengan A, maka bayangannya aksen adalah 2A dikurang X, Y. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, ini jawabannya benar. Sekarang ini kita lanjut. Nomor 1 itu titiknya 2,3, bayangannya 12,3. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, ini jawabannya juga benar ya. 2 kali 5 di 2 kali 7 dikurang 2 ya. 2 kali 7 dikurang 2. Berarti jawabannya 12,3. Setuju ya? Jawabannya benar. Yang ini setuju atau enggak? Setuju. Setuju 8,3 bayangannya dan 9,5 ya. Oke, jawabannya juga benar ya. Berikut buat kelompok 3 ya. Kegiatan 3 dan kegiatan 4. Rumusnya Bapak bacakan. Cara bacanya kayak gini ya. A, titik A, X, Y, jika dicerminkan dengan garis Y sama dengan K, maka bayangan A aksen X, 2K dikurang Y. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, jawabannya benar ya. Ini bayangannya titik yang pertama bayangannya adalah 2,13, aksennya setuju atau tidak? Setuju. Kalau beda ngomong ya. 2,13, 2 kali 5 10 dikurang 3 ya, benar ya. Yang nomor 2 setuju? Setuju. Iya, benar juga jawabannya ya. Ya, berikut buat kelompok. Sudah dilihat ya. Ini ada aplikasi lebih berat. Tadi ada berapa cermin yang kita gunakan? Ada 4 ya. Di sini sudah Bapak gambarkan semua. Yang warna hijau itu cermin apa kira-kira? Warna hijau itu Y sama dengan apa? Ya, Y sama dengan X. Yang warna biru? Y sama dengan negatif X atau min X. Yang warna ungu ini? X sama dengan X sama dengan X sama dengan H atau X sama dengan 2 langsung ya. Kalau yang warna kuning? Y sama dengan apa? Y sama dengan B1 ya. Oke, sekarang Bapak misalnya punya objek gambar ya. Gambar segitiga. Bapak buat gambar segitiganya di
garis Y sama dengan X ya, yang warna hijau ya. Bapak mau cerminkan ya, coba kita lihat bagaimana kira-kira bayangannya. Atau ada nggak yang bisa menebak kira-kira bayangannya di mana? Coba Bapak cerminkan. Ada yang bisa menebak? 24 yang aksen 24. Yang aksennya 24, 2,4. Terus yang B aksennya di mana kira-kira? 46 6 46 46. Yang C aksennya di mana? 1 71. Ya, ini coba Bapak pilih ya kalau yang 17 1 ya. Coba kita cek ya, benar nggak jawabannya? Siapa tadi yang menjawab itu? Ya, deh. Kita lihat jawabannya ya. Sudah. Bapak cerminkan segitiga ini ke garis Y sama dengan X. Nah, jawabannya. Betul ya, aksennya 2,4, B aksennya 4,6, C aksennya 1,7. Sekarang Bapak lanjut ya. Bapak lanjut. Ini Bapak Bapak ukur dulu ya. Bapak kembalikan. Nah, sekarang tadi itu Bapak cerminkan dengan garis Y sama dengan X. Sekarang Bapak cerminkan dengan garis X sama dengan 2. Kira-kira gimana X sama dengan 2 bayangannya? Segitiganya ini. Ini cerminnya. Kira-kira gimana bayangannya? Ada yang tahu? A-nya di mana? B-nya di mana? C-nya di mana untuk bayangannya? Berarti aksennya di mana kira-kira? Kalau Bapak cerminkan ini kan cerminnya nih. Nah, aksennya di mana kira-kira? 0,2. Berapa? 0,2. Apalagi B aksennya di mana? B aksennya di mana kira-kira? Berarti 2,4. Coba kita tandai ya. Atau ada yang mau tandai? Mau buat gambarnya? Ini Bapak tandai 0,2. Habis itu apa lagi? Negatif 2,4. Negatif 2,4. Ini A aksen, ini B aksen. Apa lagi? Ini 31 yang sama. Yang C aksennya min 3,1. Min 3,1 di sini ya? Ya. Nah, ini C aksennya. Coba kita lihat ya. Betul nggak? Jawaban teman-teman. Ya. Jadi Bapak cerminkan ya, segitiga ini Bapak cerminkan dengan garis X sama dengan 2. Ya. Ternyata benar. Ternyata. Oke, kita lanjut lagi. Ini Bapak hapus lagi ya. Tadi kan sudah garis ini, berarti yang garis mana lagi yang belum? Garis kuning. Oh, yang garis kuning ya. Tadi cowok semua yang jawab ya. Sekarang Bapak punya cewek ya. Ayo, yang cewek jangan mau kalah. Kira-kira gimana bayangannya? Kalau Bapak punya segitiga ABC, Bapak cerminkan dengan garis Y sama dengan min 1. Di mana kira-kira? Di mana? Ayo. A aksennya di mana? Yang cewek. Yang TT itu loh. A aksennya di mana? Ini kan cerminnya ya. Ini cerminnya ya. Nah, ini cerminnya. Ini mau kita cerminkan kira-kira jatuhnya di sini pasti ya. Di mana kira-kira bayangannya? Yang kencang 4,-4 itu apa? A titik apa? A aksen ya 4,-4. A aksen. Habis itu apa? B aksennya apa? B aksennya apa yang jelas? Ayo, kira apa B aksennya? Sudah. Ini sudah A. Apa lagi? Apa? 6,-6 kata Martella ya, 6,-6 ya. Ini tadi 4,-4 keluar apa ya? Satu lagi ya, ceweknya satu lagi jawab apa lagi? 7,3 C aksennya ya. Ini B aksen, C aksennya 7,3.
ini C aksennya ya. Coba kita tes ya. Apa benar nggak jawaban C ini ya? Ini kita cerminkan ya. Dengan garis ini. Nah, tepat ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir dibawa kampus kembali. Yang terakhir kita cerminkan dengan apa yang terakhir ini? Yang garis apa ini? Yang belum? Yang garis biru ya? Garis apa namanya tadi yang garis biru? Y sama dengan min X ya. Kira-kira bayangannya di mana? Di mana ini bayangannya ya, Bapak Tasmita? Apa itu negatif 2, negatif 4? Yang hanya negatif 2. Sebentar ini kepotong sama ini ya, nggak terlalu kelihatan ya. Tadi apa tadi? A aksennya negatif 2 sama negatif 4. Negatif 2 atau kalian tadi tandai. Ayo yang maju tandai. Aksen silakan tandai buat titiknya. Marbella, maju. Tandai ya. Di mana? Kasih titiknya. Kasih bulatannya, kasih namanya. Nah, bisa langsung? Jangan. Bisa coba kasih yang lain apa lagi? Reaksinya terus reaksinya. Oke ya. Sebelum Bapak jawab, Bapak tampilkan jawabannya. Kalian setuju nggak kira-kira? Bagaimana? Ayo. Ada yang beda? Ayo, atau setuju? Setuju? Kita tampilkan jawabannya? Jawabannya? Berarti ini kesepakatan bersama ya? Oke. Soalnya nggak kedengaran. Setuju? Setuju. Ya, kalau setuju coba kita cek, betul nggak? Kita cerminkan ya. Kita cerminkan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan negatif X. Betul jawabannya ya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak akan membagikan soal untuk dikerjakan. Ya. Siap mengerjakan soal? Siap. Siap mengerjakan soal? Siap. Ya. Ini individu kerjakan ya. Individu bukan lagi kelompok ya. Tadi kelompok sekarang ini silakan dikerjakan. Ini namanya LPPD, lembar tugas peserta didik ya. Enggak, kerjakannya di bukunya pendidikan sosial. Ya, LPPD-nya. Kerjakan di sini langsung ya. Silakan dikerjakan. Yaitu ada TPD-nya ya. Silakan dikerjakan ya.
ada 6 pertanyaannya, ada 6 pertanyaan. Ya. Oh iya, karena ini fotokopi ya, jadi nggak nampak ya nomor 6 itu nggak nampak mana yang warna biru, mana yang warna merah. Berarti yang nomor 6 itu nanti kalian tunjukkan aja mana yang merupakan pencerminan, mana yang bukan pencerminan ya. Nanti kalian tulis aja di situ. Ini ya pencerminan, ini bukan pencerminan ya. Nomor 6 ya. Oke. Ini bagus sih. Gak apa-apa. Kalau mengerjakan yang ada warnanya. Spesial, serum. Kalau dulu ditanyakan nanti ya. Silakan dikerjakan. Ya, yang bingung ditanyakan ya, bertanya ke Bapak ya, kalau bingung mengenai soalnya. Sudah sampai nomor berapa? Ini kerjakan? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Oke. Uji sumber sudah selesai. Boleh dikumpulkan. Ayo silakan kumpulkan ini jawabannya. Bagian penutup dari pertemuan kita hari ini, kita masuk bagian silakan kita masuk bagian kesimpulan. Dari pembelajaran yang kita lakukan, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Kita dapat mengetahui cara untuk Angkat tangan, boleh berdiri, ya berdiri. kita dapat mengetahui cara untuk mencerminkan terhadap garis-garis. Garis apa aja? Garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X, Kemudian garis Y sama dengan H, garis X sama dengan H. ya, garis Y sama dengan H tadi itu garis yang apa itu? Sejajar dengan sumbu ya, sumbu X, dan X sama dengan H sejajar dengan sumbu Y. Ya. Oke. Itu yang dipelajari ya. Artinya itu yang dapat kita simpulkan, kita bisa mengetahui. Cara mengetahui tadi dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan yang kita dapatkan tadi dari kegiatan apa tadi? Kegiatan satu. Yang kalian tuliskan tadi di papan apa tadi itu? Rumusnya. Ada yang bisa membacakan rumusnya? Siapa? Siapa yang bisa membacakan rumusnya? Nomor 1 tadi. Kegiatan 1. Boleh berdiri, dibacakan. Boleh berdiri. Boleh berdiri tidak apa-apa, dibacakan aja boleh. Kegiatan 1 tadi rumusnya yang Coba yang kencang supaya agak keras didengar teman-teman. rumusnya itu yang Titik A, X, Y, X sama Y jika diterminkan dengan garis dengan garis X sama dengan H A, jadinya
2H kurang X, Y. Oke, 2H X, Y. Kemudian ada lagi tadi kegiatan 3 ya. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan rumusnya apa? Kegiatan 3 tadi, ayo angkat tangan. Yang mau bacakan, yang mau menyebutkan, boleh berdiri. Siapa yang mau? Siapa? James lagi, ya boleh. Jadi rumusnya itu adalah X sama X, 2K kurang Y. X, 2H kurang Y. Itu bayangannya ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. X, 2H kurang Y. Itu bayangannya ketika kita mencerminkan titik X, Y ya, terhadap garis Y sama dengan H. Lanjut. Satu garis apa? 2 garis lagi. Garis yang ketiga ini garis Y sama dengan X. Siapa yang bisa menyebutkan rumusnya garis Y sama dengan X? Berdiri langsung. Boleh, ada ya? Ya. Ya, diskusi dulu. Nah. Aksennya Y, X. Kalau diterjemahkan dengan garis apa? Y sama dengan X ya. Y sama dengan X ya. Jika titiknya atau titiknya X, Y kita cerminkan dengan garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X ya. Lanjut yang terakhir. Bantu Bapak yang terakhir. Garis Y sama dengan X dan belum. Siapa yang? Ya, sampingnya maksudnya ya. Y sama dengan X sama dengan A aksen minus Y sama Minus Y, minus X itu bayangannya apa? Kita masuk bagian terakhir dari regresi. Regresi sama dengan data yang kita dapatkan tadi, tapi regresi di sini itu mengenai apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita dapatkan. Mulai dari kaki tadi belajar, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Bagaimana perasaan kita? Nah, bagaimana perasaan kalian? Bahagia? Bahagia. Apakah pelajaran hari ini lebih menarik? Ya. Menarik. Ya, mudah-mudahan ya itu yang kalian rasakan itu akan menjadi refleksi ke depannya juga membangkitkan semangat kalian untuk lebih termotivasi lagi dalam belajar matematika ya. Selain itu apa lagi kira-kira selain perasaan? Lebih mengerti. Ya, lebih mengerti. Apa lebih mengerti apa kira? Nah, pengetahuan bertambah. Apa lagi? Tadi kita lihat gambar apa tadi? Di awal. Nah, ada kunci mencermin. Terus apa lagi? Ada kurang, ya. Kemudian ada potongan apel, ya. Ternyata apa yang kita pelajari hari ini Bisa diterapkan. ya bisa kita terapkan, bisa kita rasakan langsung, ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan aktivitas yang namanya tadi refleksi. Ya tadi kan jawabannya sebelum berangkat sekolah, ada yang bosan dulu. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu dengan berdoa. Ya. Coba kita tolong kedokterannya ya. Ya, kedokterannya. Yes. Ya gantian tadi kan lagi mana ya? Oke, kita berdoa. Sebelum mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Araham sama sambuddho bhagava. Araham sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavatam abhivaya.
Swakato bhagavato dhammo Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami dhammam namasami Supartipanno bhagavato sawaka sangho Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami Sangham namami. sabbe sata Bhavantu Srivata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Salam dulu. Oke, itu saja kira-kira Pak ini. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita, Bapak Tukum. Terima kasih semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat